Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama GG Channel. Kali ini GG Channel akan membahas tentang persamaan kuadrat. Kalau di part atau bagian sebelumnya kita membahas tentang diskriminan, kali ini kita akan belajar tentang akar-akar persamaan kuadrat. Ya, akar-akar persamaan kuadrat dapat didapat atau diperoleh dengan cara yang pertama kita akan bahas tentang pemfaktoran untuk A-nya nanti yang sama dengan 1 dulu ya. Pemfaktoran jika A-nya sama dengan 1. Ya, kalian tahu semua kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Jika difaktorkan atau kita mencari akar-akar persamaan kuadratnya yaitu nanti bentuknya ada perkalian X plus M dikalikan X plus N sama dengan 0. Nah, nanti di sini tugas dari kalian mencari M dan N, dua bilangan ini, yang dua bilangan ini mempunyai dua syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, jika kedua bilangan ini dikalikan harus sama dengan C. Harus ini ya. Dan pada saat yang sama, dua bilangan M dan N ini jika dijumlahkan harus sama dengan B. Nah, maksudnya bagaimana? Kita langsung saja ke contohnya. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Ya kan? Kita identifikasi dulu di sini, ya kan? A-nya sama dengan berapa? 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 6, ya. Langkah awal mengidentifikasi ABC, berikutnya kita bikin perkalian. Perkalian di sini kita munculkan X ya. Nah, kalian cari dua bilangan M dan N mempunyai syarat jika dikalikan harus sama dengan C. C-nya 6. Berarti silahkan kalian bikin. Nah, faktor dari 6. Ada 1 kali 6, 3 kali 2. Nah, syarat 1, dua faktornya dikalikan sama dengan 6. 1 kali 6, 6. 3 kali 2, 6. Memenuhi semua. Sekarang syarat 2. Jika dua bilangan ini ditambahkan harus sama dengan B. Ya kan? Apakah 1 tambah 6 sama dengan 5? Tidak. 3 tambah 2 sama dengan 5? Betul. Berarti kita menggunakan yang 3 dan 2. Ya, berarti kita tulis X plus 3, X plus 2. Ya kan? Kita cek. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Memenuhi dua syarat. Ya, kita langsung teruskan. Langkah selanjutnya, X plus 3 ini 1 persamaan sama dengan 0. Bawahnya X sama dengan positif 3 kita pindahkan menjadi negatif 3. Ya, harusnya ini mengeliminasi ya dengan inverse, tapi saya pakai cara cepatnya dipindahkan menjadi kebalikannya atau inverse-nya ya. Berikutnya atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan pindahkan negatif 2. Di sini muncullah himpunan penyelesaian ya. Himpunan penyelesaiannya berarti X sama dengan min 3, negatif 3, atau X sama dengan negatif 2. Ya, inilah akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 5X plus 6. Ya, mungkin dengan contoh 1 kalian belum paham. Mari kita ke contoh yang kedua. Masih bentuk positif semua. Ya, langkah awal tadi identifikasi ABC-nya dulu. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, sama C-nya sama dengan 4. Ya, di sini kita bikin perkalian. Ya kan? Nah, silakan cari dua bilangan. C-nya siapa? 4. Nah, kalian bikin faktor dari 4. 1 kali 4, 2 kali 2. Pinter. Nah, C-nya sudah ada dua pilihan, ya kan? Ada dua pilihan. Kita pakai yang mana? Yang jika kedua ini dijumlah sama dengan B. B-nya siapa? 5. 1 kali 4, 4. 1 tambah 4, 5. Oh, berarti kita pakai ini.
Kenapa nggak pakai 2 kali 2? Apakah 2 tambah 2 sama dengan 5? Tidak. Nah, berarti kita tulis di sini X plus 1, X plus 4. Nah, pertanyaannya, boleh tidak jika X plus 4-nya di depan, X plus 1-nya di belakang? Sangat-sangat boleh. Ya, boleh terbalik. Ya, silahkan boleh. Tetapi ingat, ketika di sini plus nanti di sini min, itu tidak boleh, tandanya tidak boleh terbalik. Kalau tempat ini terbalik boleh karena perkalian. Ya, berikutnya turun X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1, atau X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan pinter negatif 4. Siapa himpunan penyelesaiannya? Berarti X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. Ya, dua contoh untuk positif semua ya. Silahkan. Nah, sekarang ada perbedaan ketika B-nya nanti negatif, C-nya negatif. Ya kan, kalau tadi kan C-nya positif, B-nya positif. Nah, sekarang bentuk yang ketiga. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 2, C-nya sama dengan negatif 8. Ingat di sini, nah, C-nya negatif 8. Ya, kalian cari dulu faktor dari 8. 1 kali 8, 2 kali 4. Nah, jika C-nya sama dengan negatif, nanti salah satu harus ada yang negatif. Ya, kalau tadi kan positif semua karena C-nya positif. Kalau C-nya negatif, berarti faktornya nanti salah satu harus ada yang negatif. Bagaimana cara menentukannya? Kalian lihat yang B. Jika B-nya negatif, berarti yang angka yang besar nanti kita taruh negatif sesuai tanda pada B. Ya, ini kan 1 kali 8, 2 kali 4 kan 8, ya kan? Nah, yang ada sangkut pautnya ada hubungannya dengan 2, berarti kan 2 dan 4 kan? Kalau ini kan nggak ada, jika ditambah sama dengan 9, jika dikurang sama dengan 7, kan nggak ada sangkut pautnya dengan 2, nggak ada hubungannya. Berarti kita pilih yang 2 dan 4. Sekarang bagaimana menandainya supaya jadi negatif 8? Kan salah satu harus negatif. Ya, kalian lihat B-nya. Oh, B-nya di sini negatif. Berarti cari yang besar kalian kasih negatif. Yang besar mana? 4, kasih negatif. Oh, berarti di sini X min 4, X plus 2 sama dengan 0. Kita cek sampai sini. Apakah negatif 4 kali 2 sama dengan negatif 8? Betul. Apakah negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2? Betul. Berarti ini memenuhi. Langsung saja X min 4 sama dengan 0, X sama dengan pindahkan jadi 4. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Berarti himpunan penyelesaian sama dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Bagaimana, masih kurang contoh yang C-nya negatif? Ya, kita lihat bentuk yang selanjutnya. Sama ya perintahnya ya, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ya, berarti di sini ABC-nya dulu. A sama dengan pinter 1, B sama dengan 2, C sama dengan negatif 8. Ya, berarti ada 8. Nah, C-nya buat patokan. 1 kali 8, 2 kali 4. Yang ada sangkut pautnya dengan 2, berarti nah ini kan. Nah, karena C-nya negatif, berarti salah satu harus negatif. Tandanya mana? Tergantung B. Jika B-nya positif, lihat yang besar kalian kasih tanda positif. Berarti positif 4. Jika di sini B-nya negatif, ya, berarti nanti kalian yang besar kasih tanda negatif. Ya, tinggal X tadi plus 4, X plus salah kan? X negatif 2, ya kan? Sama dengan 0. Apakah 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8?
Betul. Apakah 4 ditambah negatif 2 sama dengan 2? Betul. Berarti ini termasuk memenuhi 2 syarat. Tinggal X plus 4 sama dengan 0, X sama dengan negatif 4. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Pinter. Himpunan penyelesaiannya bagaimana? Tinggal kurung kurawal X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2. Selesai. Ya. Nah, berikutnya, bentuk yang ketiga yaitu ketika C-nya negatif. C-nya negatif dan B-nya negatif. Ya, contoh. Hanya identifikasi dulu. 1, B sama dengan negatif 3, C sama dengan negatif 4. Ya kan? Nah, yang bisa dipatokan kan 4. 1 kali 4, 2 kali 2. Yang ada sangkut pautnya dengan 3, berarti kan ini kan. Nah, karena B-nya negatif, yang besar kasih negatif. Wis rampung. Ya, berarti X min 4, X plus 1 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Atau X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 1. Selesai. Nah, kita ke bentuk yang terakhir. Ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat. Kita tulis ulang. Min 4X plus 4 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif 4. C-nya berapa? Positif 4. Ya kan? Ada yang salah kah? Tidak. Ya, kita lihat C-nya. C-nya 4. Positif. Berarti 1 kali 4, 2 kali 2. Tetapi di sini muncul B-nya dia negatif. Perkalian yang penjumlahan ya, penjumlahan nanti jadinya negatif 4. Tetapi perkalian yang mengakibatkan positif, berarti kan ada 2. Yang pertama plus kali plus, yang kedua negatif kali negatif. Berarti kita pakai yang kedua. Karena apa? B-nya negatif. Ya, nah yang ada sangkut pautnya dengan negatif 4, berarti kita pilih yang bawah. Tandanya negatif semua. Berarti negatif 2 kali negatif 2, positif 4, negatif 2 tambah negatif 2, negatif 4. Sesuai. Berarti X min 2. X min 2 sama dengan 0. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau ini akarnya kembar. 0, X sama dengan 2. HP-nya sama dengan, ya cukup, X sama dengan 2. Ya, begitu ya. Ya, berikutnya yang terakhir. Tentukan akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. A-nya berapa? 1. B-nya berapa? Negatif 8. C-nya berapa? 16. C-nya positif, B-nya negatif. Berarti nanti kita larinya ke negatif kali negatif. Ya, berarti kita bikin 16. Faktornya 16 siapa? 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Yang ada hubungannya dengan 8? Nah, kenapa nggak pakai 2 kali 8? Ya 2 kali 8 16. Tapi apakah negatif 2 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 8? Kan nggak mungkin. Jadi kita pakai negatif 4 kali negatif 4. X min 4. X min 4 sama dengan 0. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Atau X min 4 sama dengan 0. X sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya sama dengan X sama dengan 4. Sama ya. Terlihat susah tetapi sebetulnya mudah ketika kalian punya
pegangan atau punya materi prasyaratnya ya. Itu tadi ulasan dari GG Channel. Semoga